Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lalu pemirsa, mengapa warga mengaku kebal setelah divaksin padahal manfaat vaksin bukan untuk itu? Melalui televideo kita tersambung dengan Arda Rana Direksa, peneliti dari Carta Politika. Selamat pagi, Pak Arda. Selamat pagi Pak Arda. Pak Arda, hasil mengejutkan terlihat dari survei. Ini ada 15,8% yang mengaku kebal COVID-19 setelah divaksin dan hanya 54,5% yang percaya protokol kesehatan harus tetap diterapkan meski sudah divaksin. Apa sebetulnya yang disampaikan para responden terkait hal ini, Pak Arda? Ya, mungkin saya sedikit menyampaikan konteksnya dulu bahwa memang ini survei dilakukan pada saat bulan Maret ya. Artinya apa? Artinya pada saat bulan Maret itu baru vaksinasi itu kan dimulai, kalau saya tidak salah 13 Januari Pak Jokowi pertama kali divaksin. Jadi angka ini sebenarnya kalau kita lihat konteksnya pada saat bulan Maret sebenarnya menunjukkan itu kan sudah 1 tahun pandemi berjalan dan kondisi ekonomi sempat terpuruk di sekitar bulan Juni, sehingga saya lebih melihat di sini ada overconfidence dari masyarakat ketika vaksin akan diluncurkan atau pertama kali diluncurkan, sehingga di sini saya pikir angka ini cukup menunjukkan gambaran bagaimana masyarakat overconfidence di samping aktivitas masyarakat yang selama ini terbatas dengan PSBB dan segala macam, kemudian diharapkan melalui vaksin akan lebih bebas, mungkin seperti itu ya gambarannya ya. Nah, yang patut dicatat juga memang pada saat survei ini juga aktivitas masyarakat juga kita rekam juga memang dari Januari, Februari, Maret kita lakukan survei secara berkala per bulan. Memang aktivitasnya juga meningkat. Jadi seiring dengan Pak Jokowi di Januari divaksin, aktivitas masyarakat juga ikut meningkat. Ya, saya lebih lihat di sini ada overconfidence terhadap vaksinasi itu sendiri. Tentu di sini juga ada catatan ya, mungkin ada sosialisasi yang mungkin kurang ya terhadap 15,8 atau mungkin kita jumlahkan dengan 4,5 tadi yang menyatakan boleh tidak menerapkan protokol, sekitar 20,3%. Mungkin seperti itu, Mbak. Ya, selain juga confidence terhadap vaksin, tapi juga sosialisasi yang masih kurang. Apa saja temuan-temuan menarik lainnya, Pak Arda, selain kedua hal tersebut? Iya, artinya menurut saya sih lebih terlihat karena overconfidence ini dan ditambah dengan sosialisasi yang masih kurang. Saya pikir ini kan 15,8 plus 4,5 sekitar 20,3 ini kan sebenarnya dari masyarakat yang sudah maupun yang belum divaksin. Jadi kita lebih tangkap persepsi masyarakat dengan vaksin ini apa sih gitu kan, sehingga tadi sebelum sudah dibacakan 54,3 tetap mendapatkan informasi yang katakanlah benar bahwa tetap masih harus menerapkan protokol kesehatan setelah divaksin. Ada 11,4 menyatakan masih kemungkinan tertular untuk kata setelah divaksin. Nah, memang 20,3% ini yang memang menjadi PR menurut saya dari pemerintah ya di sini. Pertama, secara persentase sebenarnya juga besar, apalagi ketika misalnya 20,3% ini kita proyeksikan kepada misalnya jumlah pemilih yang memang menjadi batasan sampling Carta Politika pada saat melakukan survei. Jumlah pemilih itu kan sekitar katakanlah 190 juta ya. Jadi andai kata misalnya 20%-nya saja, itu ada sekitar 30 sekian juta, hampir 40 juta yang punya pemahaman bahwa ketika setelah divaksin tidak akan tertular atau boleh tidak menerapkan protokol. Ini setidaknya terefleksikan misalnya dengan semakin meningkatnya tingkat penularan pada akhir-akhir ini, di mana semakin melonjak dengan adanya libur Lebaran dan segala macam. Mungkin itu, Mbak.
Secara spesifik sebetulnya apa yang disampaikan para responden terkait kepercayaan mereka bahwa mereka sudah kebal meskipun divaksin gitu. Setelah divaksin mereka merasa kebal, padahal banyak juga informasi yang sudah tersampaikan di masyarakat bahwa meski sudah divaksin harus tetap protokol kesehatan, dan meski sudah divaksin ini masih juga bisa positif COVID-19. Bagaimana yang mereka sampaikan sebetulnya? Sebenarnya pada saat survei kemarin kita tidak mendalami lebih jauh dari pilihan-pilihan ini. Tapi setidaknya kita juga sempat menanyakan, kalau dalam rilis kemarin memang kami sampaikan juga alasan kebersediaan masyarakat untuk divaksinasi, apakah bersedia atau tidak. Kemudian ada yang menyatakan tidak bersedia sekitar 24,3%, dan dari kita di situ coba gali kenapa Anda tidak bersedia seperti itu. Paling besar dari 24,3% ini, paling besar 41%-nya menyatakan informasi yang simpang siur. Nah, di sini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan gambaran persepsi masyarakat yang tadi bahwa setelah divaksin tidak akan tertular, ada misinformasi saja mengenai vaksinasi ini. Setidaknya kembali konteksnya pada saat 20 sampai dengan 24 Maret kemarin. Nah, memang harapannya sebenarnya ketika sekarang sudah bulan Juni mendekati Juli, ya sebenarnya angka ini sebenarnya inginnya kita menurun, begitu Mbak ininya. Baik, terima kasih Bapak Arda Ranadireksa, peneliti dari Carta Politika, atas penjelasan Anda sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Arda.